Konten-konten dari Triyun Slayer dibuat untuk mengcounter mate syubhat dan fitnah dari penghujat Islam laknatullah, dan insya Allah menjadi amunisi untuk Ivan Villa jika bertemu dengan para penghujat dan juga tukang indomisasi di dunia nyata. Serta insya Allah juga menjadi asbab hidayah untuk kawan-kawan kekristenan yang ingin mempelajari Islam. Selamat menikmati Ikhwan Villa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dicintai Allah Azza wa Jalla di majelis YouTube. Berjumpa kembali dan juga selamat datang di channel kedua Triun Slayer, yaitu Triun Slayer News and Talk Show. Ya, ini channel kedua Ikhwan Fillah karena apa ya, yang pertama ternyata dismonet lagi, sehingga aku bikin yang kedua sekaligus menjadi pembeda juga yang comment center untuk counter syubhat yang news and talk show. Kita akan sedikit ada variasi di sini, yaitu akan membahas berita-berita terupdate dan juga akan berbincang-bincang ya dengan tamu-tamu khususnya gitu. Mungkin nanti ada dialog juga. Iya, jadi like dan subscribe, dukung terus pergerakan para mujahidin, terutama Trihun Slayer juga, karena aku di sini kelimpungan dengan regulasi YouTube. Oke, nah ini, mmm, oh iya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu ya kepada, akhina Faiz dari Jakarta yang sudah memberikan, apa, berita gitu untuk minta dibahas oleh Trihun Slayer. Ya, alhamdulillah ini Allah memberikan kesempatan sehingga aku bisa membahas mengenai seperti yang ada di thumbnail tentunya, tentang First Nations yang mencurahkan keluh kesahnya terhadap mayoritas Tritungs di Kanada, ikhwan fillah sekalian. Nah, di sini kita bawakan berita-berita luar supaya paham Tritungs-Tritungs itu nenek moyangnya bagaimana di Eropa dan Amerika sana gitu, supaya, mereka berpikir 2 kali untuk menghujat Islam atau memfitnah Islam, karena semua akan berbalik lagi kepada mereka dan nenek moyang mereka yang dari Eropa sana. Jadi, ini curhatan First Nations ini ya, Ikhwan Fillah, ini didengarkan oleh portal berita yang berinisial enggak, DW.com, dan viewer-nya di YouTube lumayan banyak, yaitu viewer atau subscriber-nya yaitu 5 jutaan ya, Ikhwan Fillah, dan ini juga dari portal berita DW ini, dunia menjadi tahu bahwasanya proyeksi asimilasi budaya yang diganyang oleh Tritungs-Tritungs zaman-zaman 1800, 1900-an itu sangatlah abusif atau sangatlah, mmm, syarat dengan pemaksaan ya. Ini yang akan kita bahas begitu, supaya paham kita bahwa rahmatan lil alamin hanyalah Islam, karena saudara kita begitu caranya untuk apa, ketika menjadi mayoritas ya begitu, berbahaya, itu kan, sehingga banyak yang runtuh dan akhirnya sekuler lahir, begono. Eee, kita akan masuk ke data ya, sebentar, kita akan masuk ke data, share screen-nya kita tampilkan dahulu, begini. Oh iya, Evan Villa aku nggak bisa puter video ya, karena, awal-awal ini sama ketika Dismonet syarat sekali ininya, apa, strict sekali YouTube ini. Jadi, nanti kena ini reuse contents atau konten berulang, halah halah. Sehingga aku bacain aja ya,
sama, aku kasih lihat begitu, judul video dan channel-nya. Nanti untuk gambar-gambar kita bisa lihat di Google Image, begitu. Nah ini, kita naikkan dulu. Iya, sudah keluar. Nah ini ya videonya. Videonya ada di DW Documentary, oh subscriber-nya 3 jutaan, afwan, 3 jutaan subscriber. Nah, terus di sini ini judulnya ininya of Culture and Heritage, Canada's Indigenous People. Nah itu, budaya dan budaya dan adat yang dicuri atau dirampas, masyarakat pribumi Kanada. Indigenous itu pribumi ya. Nah, terus ini ininya, apa, deskripsinya, "Back then it was called assimilation, now it's recognized as cultural genocide." Dulu itu disebut asimilasi atau proses pengawinan budaya, tapi sekarang itu secara sadar dinyatakan adalah sebuah pemusnahan budaya. Nah, ini. Nah, nanti kita akan play ini per menit-menitnya Ikhwan Fillah, aku akan menarasikan aja tanpa menampilkan videonya, begitu ya. Nah, kita akan, mulai, ini berarti kita turunin dulu, sekarang aku akan lihat di menitnya. Bentar bentar bentar, oke. Oh iya, oke, menit pertama itu ada di, 5:19 Ivan bilang, 5:19. Nah, kita dengarkan di sini ya. Enggak dengarkan, aku akan narasikan. Nah, itu ya, jadi di menit 5:19 di situ dinyatakan oleh naratornya, pendeta dan juga biarawati mereka, ditugaskan untuk misionaris kepada The Savages. Savages ini barbar ya, suku barbar disebutnya, suku barbar kalau bahasa Indonesia. Nah itu, jadi mereka kalau bahasa apologetnya disuruh indomisasi, to assimilate them untuk, memperkenalkan budayanya para si pastor sama siapa, si biarawati ini kepada suku pribumi ya. Nah, jadi bukan memperkenalkan lagi, levelnya udah level up, jadinya memaksa gitu, dipaksa jadi. Itu di menit 19 kita akan lanjutkan narasinya. Nah, di sini tampilkan ditampilkan foto-foto ya, foto-foto. Nah, ini foto-fotonya bisa kita lihat. Nah, ini foto-fotonya ya, Ivan Villa, kelihatan ya udah. Nah, ini foto-fotonya. Jadi dia nunjuk ini si The Brothers namanya, terus ini si indigenous anak-anak pribuminya gitu kan. Ya, ini cewek-ceweknya gitu. Nah, ini nanti makin ke sana makin parah ini, kabarnya. Kita lanjut lagi ke 6:40, 6:40, 6:40. Nah, jadi ini ya, di menit 6:40 itu Ivan Villa akan mendapatkan apa, kenyataan bahwasanya keluarga-keluarga suku pribumi di Kanada ini dipaksa untuk menyerahkan anak-anaknya kepada para Tritung-Tritung sini, yang nanti akan dimasukkan ke bahasa mereka residential schools, gitu. Nanti akan dimasukkan ke sekolah di sana. Lalu dan di dalam sana, anak-anak tersebut
mengalami persekusi atau penyiksaan, disiksa itu anak-anak dari suku pribumi, kenapa nggak kurang ajar ini yang begini-gini ya, kasihan gitu. Kita lanjut lagi. Nah, nanti kalau misalnya apa, keluarga tidak mau menyerahkan anak-anaknya, pemerintahnya kulit putih tentunya ya, mereka akan menolak apa ya, hak-hak sipilnya para suku pribumi ini, yang di mana hak-hak sipil itu di dalam bahasa Inggrisnya disebut gini ya, meager government allowance. Nah, meager sendiri artinya sangat-sangat dikit. Jadi, warga negara kelas 2 ya, suku pribumi ini, kita jadi inget ini deh, apartheid. Mirip-mirip budak lah. Nah gitu, jadi suku-suku pribumi ini kan, mmm, mereka kan rambutnya panjang-panjang ya ikhwan fillah, masuk ke gereja itu dipotong rambutnya padahal itu adat. Contoh begini ya, di Indonesia sendiri di kampus, misalnya dari suku Baduy ada yang kuliah gitu atau suku-suku pedalaman, dan secara adat mereka mesti rambutnya panjang, kampus-kampus itu ini loh ikhwan fillah, mentoleransi, ya silahkan untuk ini ya, untuk, menjalani adatnya gitu. Itu Indonesia, berbeda dengan Kanada gitu, zaman-zaman dulu itu ya emang ini, kelakuannya tuh berbahaya sekali ini. Untung aja Indonesia ada Islam. Lanjut lagi. Nah ini nih, ini mungkin bisa kita kasih lihat ya. Nih Ivan Villa, tuh lagi dipotong-potongin ya, motongnya juga nggak bener lagi, cewek loh padahal. Nah ini yang cowoknya dipotong-potongin juga. Nah jadi, seketika ketika anak-anak ini sampai di sekolah, langsung semua yang berbau-bau budayanya suku pribumi Kanada, dilucuti. Dari pakaian, rambut, bahasa gitu, bahkan mereka dilarang menggunakan bahasa mereka di dalam sekolah, harus menggunakan bahasa Tritung, English. Nah, harus begitu mereka itu. Terus dimandiin ya. Oh, itu bajunya pun dibakar, bajunya dibakar. Nah, terus mereka dikasih seragam yang semuanya sama itu dan mereka diberikan nomor, iya. Jadi mereka dikasih nomor gitu ini bocah-bocah ini. Oh, di sini ya kita lihat di sini ya, di sini langsung diajari apa, Tritungs. Lihat, langsung diajari ketritungan. Nah ini ya, kita play dikit lah nggak apa-apa. Of Jesus, that's right, and we want to be ready, the aim was gitu. Nah ini lihat langsung diajarin yang apa, salam salam 3 kepala, pundak pundak, kepala pundak kepala, nah gitu-gitu. Nah ini ya Ivan Pillah, langsung mereka diindoktrinasi, harus nyembah manusia Yesus. Jadi mereka akan apa, di-set gitu menjadi good little apa tadi? Good little good little white children gitu. Jadi anak baik kulit putih, mereka akan di-set seperti itu, atau dibuat menjadi anak baik kekristenan. Itu yang dilakukan. Indomisasi zaman dulu itu parah ikhwan fillah, parah separah-parahnya. Untung Indonesia mayoritas muslim, yang mempunyai ketegasan dalam akidah dan mempunyai kekuatan untuk melawan gitu, nggak melenyek-melenyek, kan kasihan gitu kalau misalnya nggak begitu ya, kita jatuhnya akan menjadi seperti suku-suku pribumi ini ya, yang di mana habis gitu. Itulah apa ya, inilah, kenapa pagan itu sangat mudah masuk ke Tritung, karena begini Ivan Villa, pagan itu dia tidak tidak ada apa ya, tidak ada
seperti monoteis, seperti Yahudi atau Islam yang di mana di luar Tuhan itu berhala. Mereka nggak begitu. Jadi kalau misalnya ada Tuhan baru, mereka akan dengan mudah menerima dan nanti akan menyisihkan waktunya untuk menyembah Tuhan yang baru ini, tergantung Tuhan ini kuasanya apa gitu, si Tuhan berhala ini. Sehingga ketika Trithungs masuk, mereka menganggap bahwa, "Oh, Yesus hanyalah salah satu dari Tuhan-Tuhan yang ada." Nah, gitu. Jadinya mudah untuk mereka menerima dan tidak ada aturan musyrik atau avodazarah. Di sini dimanfaatkanlah oleh Trithungs untuk apa ya, mengasimilasi pagan-pagan lebih banyak gitu kan. Soalnya seperti yang kita tahu ya, Trithungs memang dipersekusi awal-awal oleh apa, penduduk Romawi dan Yunani atau sekte-sekte kultus mereka. Tapi ketika besar mereka melakukan lebih parah lagi kepada pagan-pagan gitu, dikejar habis-habisan dan sampai habis, habis itu pagan-pagan, gitu loh. Makanya budaya-budaya kekerasan untuk masuk Trithungs itu melekat kuat di dalam Trithungs karena apa ya, persepsi mereka bahwasanya, memaksa itu untuk mereka itu adalah baik karena mengajak orang untuk masuk surganya Trithungs gitu kan. Perhatikan bahasanya bahasanya Yesus perhatikan di Matius 28 nomor 16 sampai 20, jadikanlah, kan gitu. Walaupun sebenarnya itu hanya untuk bangsa Israel di dalam Brit Hadasah atau Biblos Perjanjian Baru versi Ibrani itu menggunakan, bangsanya menggunakan goyim ya bukan enggak bangsanya menggunakan amim ya bukan goyim sehingga amim ini hanya khusus bangsa Israel, kalau goyim itu bangsa asing baru, tapi untuk mereka jadikanlah itu ya itulah. Jadi orang-orang ini mau dengan cara yang baik atau cara yang buruk mesti dijadikan Trithungs gitu. Kasihan yang nggak bisa melawan, seperti apa, suku-suku pribumi ini, itu yang kasihan, gitu loh. Mereka nggak bisa begitu terhadap, muslim, karena muslim secara akidah mempunyai mempunyai penangkalan bantahan gitu, dan juga, secara sosial muslim ini kan satu satu apa, satu dizolimi maka yang lain mesti turun gitu, fardu kifayah kita untuk membantu orang-orang yang, saudara-saudara kita yang tersakiti. Nah itu, pagan nggak punya yang seperti itu, makanya mereka habis masuk semua ke Trithungs. Dan kita tahu sendiri, pagan itu adanya di mana? Di Eropa, Amerika, sana, dan Afrika tentunya. Itulah kenapa mereka berkembang. Timur Tengah aman, karena Timur Tengah ada Islam dan Yahudi. Kemudian di Asia-Asia Tenggara yang sudah mendapatkan syiar dari Islam aman juga gitu. Kecuali Filipina ya, karena Filipina kalah dalam berperang ke kerajaannya sehingga dipaksa untuk menjadi Trithungs. Sedih sedih. Begitu Ivan kita. Kita akan lanjut lagi ke menit 8.58 ya. Menit 8.58. Oke. Nah, di sini yang curhat langsung dari ininya, apa, sebenarnya narasi ini semua diberikan oleh ini ya, First Nation, Yayasan First Nation, First Nation Foundation atau, Yayasan Bangsa Pertama, bagus banget namanya ya, Bangsa Pertama. Jadi di Kanada ini sebelum ada Trithungs-Trithungs udah ada suku-suku duluan dan suku-suku ini mereka bersatu lalu membentuk yayasan, nama yayasannya adalah First Nation, begitu. Dan mereka wajahnya wajah-wajah ini ya, suku-suku Apache, Aztec gitu loh, Asian-Asian gitulah. Sekarang kita lihat. Nah gitu, jadi, di sini, eee, anak-anak ini mereka apa ya, merasakan kekejaman, cruelty, suffer cruelty, apa, menderita kekejaman dan itu menjadikan pengalaman yang berbekas dalam kehidupan mereka, sampai mereka tua loh, ini sampai mereka tua, sampai mereka umur segini Ikhwan bilang. Berarti ini nih, nih sampai umur segini loh lihat. Nih, ini udah tua banget ini, dan itu berbekas gitu, apa yang mereka rasakan ketika mereka masih kecil.
Oh iya, jadi, ini ya sebelum kita lanjut, mereka ini dipaksa untuk di residential school itu sekitar 8 sampai 15 tahun ya, 8 sampai 15 tahun mesti di dalam sana. Untuk apa? Diindoktrinasi menjadi good little white children atau good little Christians. Parah parah. Lanjut. Nah itu, lalu kemudian, selain, menderita kekejaman dan juga perlakuan yang, apa ya, perlakuan yang ill treatment itu perlakuan yang sakit gitu, sakit. Maksudnya kita yang melihat itu, ini apa ya, ini kok kayak orang sakit gitu kelakuannya. Orang yang memperlakukannya ya, bukan bukan orang yang diperlakukan gitu. Jadi pelaku-pelakunya ini seperti orang sakit memperlakukan anak-anak si suku pribumi ini. Lalu kemudian Eee, yang paling parah dari abuse atau dari apa, eee, perlakuan, terhadap suku-suku pribumi dari orang-orang yang mengaku anak Tuhan ini adalah pemerkosaan. Buara meledak gitu ikhwan fillah, pemerkosaan, nggak cewek, nggak cowok, diperkosa. Udah mah pedofilia, homo, gitu loh, double-double jadinya. Itu yang dilakukan. Korbannya itu sekitar 150 ribuan ya. Jadi dari 150 ribuan itu semuanya semuanya bahkan banyak, mostly mostly merasakan abuse of rape atau pemerkosaan. Innalillahi. Aduh, terus yang kayak gini mereka auto surga gitu. Jadi korban yang diperkosa si bocah-bocah ini baik cewek dan cowok akan bertemu dengan pemerkosa mereka di sorga nanti. Tanpa penyiksaan neraka dulu sebelumnya. Wow, sungguh kasih sekali. Itu ya Ikhwan Villa jadi, perlakuan yang paling parahnya adalah pemerkosaan. Kita lanjut lagi. Nah jadi, siapa, tadi Yayasan First Nation ini adalah orang-orang yang korban ya, korban dari residence school tersebut. Mereka melihat sendiri bagaimana The Brothers itu tadi ya, para apa ya, para pastor pastor atau pendeta-pendeta muda lah atau di bawahnya itulah. Nah ini ketika malam itu ngambilin anak-anak, terus dibawa ke dormitory atau dormitory itu asrama, dibawa ke asrama, lalu asramanya si Brothers ini lalu kemudian dipakai-pakai di sana. Oh salah, maksudnya di asrama diambilin gitu anak-anaknya, kemudian dibawa ke basement gitu loh, dibawa ke basement oleh para The Brothers ini untuk dipakai-pakai. Aduh innalillahi. Ya Allah untung tidak terjadi di Indonesia yang seperti itu ya. That's where he attack the girl gitu. Jadi, di basement itu Brothers ini apa ya, melakukan penyerangannya terhadap wanita-wanita, anak-anak suku pribumi itu tapi yang berjenis kelamin wanita. Nah terus nggak tahu ini bahasanya gimana ya, "You won't go back to the fridge, so they wouldn't get pregnant, they've never talk." Nggak ngerti, pokoknya si Brothers ini punya cara lah supaya si anak-anak cewek yang dipakai ini nggak hamil ya, dan si anak-anak cewek gini nggak pernah ngomong juga, nggak pernah mencurahkan gitu. Kalau ngomong juga siapa yang mau dengerin? Nah itu ya, ini ya, ini aku akan kasih lihat Ikhwan Villa sekalian. Nah ini wajah dari, ketua yayasannya namanya tuh bentar aku lihat dulu namanya itu adalah, salah, namanya adalah Edmund Metatawabin. Nah Edmund Metatawabin, former Fort Albany First Nation Chief gitu.
Alumnus eh, bukan deh, ya First Nation Chief gitu, ketua Yayasan Bangsa Pertama Fort Albany, Benteng Albany. Mantan ketua ada forward-nya tadi di depan. Dia yang cerita ya, aku turunin lagi, sekarang kita lanjut. Mereka bilang apa tadi? Tadi dia bilang apa? They were pedophile gitu. Jadi si para teritungs-teritungs yang ada di residence school ini mereka semua pedophile. Terus dia bilang juga, "I could never sleep because I always knew there was something there, somebody, I could hear somebody moving around," gitu. Dia nggak pernah bisa tidur karena, selalu ada langkah orang-orang yang bolak-balik gitu di apa, di asramanya. Nah gitu, dia nggak bisa tidur karena, apa, langkah-langkah kaki yang bolak-balik ini di asramanya, itu bikin dia nggak pernah tahu atau kapan waktunya dia yang diambil untuk dibawa ke basement. Untuk dia apa? Dipakai asal-asalan tentunya. Kami ini masih kecil loh, innalillahi. Nggak ada tempat sama sekali untuk anak-anak itu bersembunyi, gitu katanya. Nah ini juga foto-fotonya, lihat, ini suku pribumi dipakainya begini, dikasih pakaian ini kan pakaiannya sangat Eropa sekali ya, lihat. Topi-topi pelukis gini, terus yang baju one piece ini lengan panjang gitu. Lihat ini sampai pakai ini loh, pakai apa, penyangga badan loh. Ini diperban palanya, diapain ini anak-anak coba? Kasihan sekali. Nah, kita lanjut lagi. Oh ini yang anak-anak ini yang anak-anak ceweknya Ivan Villa. Nah ini ya anak-anak ceweknya. Ini anak-anak ceweknya. Ini apa ya, salibnya udah kayak pisau Bre. Semua badan pada miring ini. Apa, seakan-akan secara psikologis itu apa ya, merasa terintimidasi dengan kehadiran sosok yang hitam ini. Oke, kita kan sekarang akan masuk ke total ini ya, total korban ya. Nah, di sini si siapa, narator ini menyatakan bahwa ini kita baru menceritakan yang sekolah residence school bernama Saint Anne's, Santo Ana, Santo Ana lah kalau bahasa Indonesianya. Yang paling terkenal, dan itu baru salah satunya dari lusinan residence schools yang ada. Nah, jadi dalam 1 abad, dalam 100 tahunan itu ada 150.000 anak kecil yang dikirim ke residential school. 6,000 died, 6.000 mati, dan berapa nih, 1.000 1.400 dari kuburan mereka ditemukan di 2021. Itu baru di salah satu sekolah kuburan tersebut, belum di sekolah-sekolah lain. Dan yang paling terakhir ditutup residence school itu di tahun 96 gitu. Jadi anak-anak, milenial masih kecipratan ininya ya, masih keceripatan momen-momennya, masa-masanya, periode-periodenya. Nah itu, ketika anak-anak dimasukin ke residence school, ini kata Pak Edwin tadi ya, seorang mantan ketua First Nation, ketika anak-anak itu dipaksa masuk ke residence school, secara basically, eee, dia membunuh anak-anak itu. Kenapa?
walaupun ini ya, basically-nya maksudnya begini katanya, kenapa? Karena mereka dipaksa untuk melupakan budaya mereka, mereka dipaksa untuk, melupakan warisan mengenai, sejarah tanah mereka di sana gitu, karena mesti dipaksa dilupakan semua, gitu loh. Kasihan jadi, udah terputus gara-gara siapa? Gara-gara terhitung cabang Eropa dan Amerika sono. Oke, kita sekarang ke poin terakhir Ikhwan Fillah. Oh iya, ini ya, jadi ingat apa ya, eee, ketika mereka memaksa budaya mereka untuk yang dipakai dan itu akhirnya secara nggak langsung membunuh sejarah orang-orang yang ada di sana, ini kita jadi ingat hukum nikah Ikhwan Fillah. Iya, jadi ke sana lagi, karena pagan seperti yang aku sudah pernah jabarkan, pagan itu, secara nggak langsung pagan Romawi terutama ya, secara nggak langsung memberikan heritage atau warisan custom, tata cara pernikahan modern sekarang gitu, gaun putih, bridal veil atau yang penutup wajah pengantin, pengiring pengantin wanita, buket yang dipegang, cincin, kue, kemudian, mobil yang dihias gitu. Itu semua ikhwan fillah di dalam pagan ada maknanya. Lihat, teritung yang melakukan pernikahan seperti itu yang menggunakan semua custom tersebut, mereka nggak tahu apa maksudnya dari custom-custom itu, gitu. Karena semua yang ada di sana selalu berhubungan dengan roh-roh jahat. Buket bunga yang dipegang oleh wanita kemudian dilemparkan dulunya itu menyan. Untuk apa? Untuk menangkal roh jahat. Nah, jadi pagan pun mempunyai, apa ya, mempunyai, pemaknaan yang mendalam untuk segala ritual mereka yang sekarang digunakan oleh teritung-teritung, gitu. Sehingga benar apa yang dikatakan Pak Edwin ini, itu membunuh sejarah-sejarah terdahulu. Sayang sekali padahal itu kan ini ya, warisan. Orang-orang tersebut punya hak untuk hidup. Itulah kenapa dalam Islam membiarkan mereka hidup selama mereka tidak mengganggu kita. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu kan. Cuma Islam yang begitu Ikhwan Fillah. Terhitung enggak. Kasihan sekali. Mereka layak hidup gitu. Walaupun mereka kufar, mereka layak hidup. Nah, sekarang poin terakhir nih. Di menit 12:21. Ini sebenarnya ada 40-an ya, ada 40-an menit Iwan Pillah. Tapi poin-poin pentingnya aku rasa ada di awal-awal. Nah, kita lihat di sini, nah di sini diceritakan ya oleh orang yang berbeda tapi masih dari Yayasan First Nation juga. Ah, ini ya, ditampar-tamparin. Mereka ini anak-anak ini sangat tangguh, mereka tidak pernah menangis, mereka ditampar-tampari. Disuruh berlutut di lantai, lalu disuruh makan muntah. Innalillahi. Iya sih, di dalam keimanan mereka muntah itu tidak najis. Ya tapi nggak disuruh dimakan juga ini anak-anak suku pribumi. Kasihan sekali, kasihan sekali, serius. Ya semoga inilah, semoga mereka cepat mendapatkan keadilan ya, karena mereka punya hak, mereka berhak untuk mendapatkan keadilan gitu. Dan sekarang Ivan Villa itu masih berlangsung, apa, ininya ya, diskriminasi itu masih berlangsung. Mereka hidup di area remote atau area yang lepas dari, kurang terpantau oleh, negara Kanada gitu, walaupun masih di dalam area Kanada. Mereka hidup di sana coba. Bayangin, dari dulu kecil makan muntah, ketika udah tua nggak dianggap sama negaranya, coba kan. Apa kurang ajar? Itu tanah tanah siapa terhitung? Itu tanah siapa? Gitu. Mereka nggak jauh berbeda.
dengan kehidupan suku-suku Indian di Amerika sana, nggak jauh berbeda sama sekali. Parah parah. Nah, sekarang kita masuk ke foto-foto ya. Nih nih ya, kneel on the floor and eat your vomit. Nah, dipaksa nih oleh Tritungs-Tritungs di sana coba. Nauzubillah, makan muntah. Nah, terus ini beritanya juga ya, jadi dia ada channel YouTube-nya, terus dia ada webnya juga, dw.com. Nah, ini ya, No More Stolen Sister tuh itu itunya, itu lagi demo-demo. Nah, ini, pemerintah Kanada sudah minta maaf untuk memberikan apa, beberapa pernyataan minta maaf, tapi sepertinya kurang gitu, harus apa ya, dikasih lebih banyak lagi gitu, apa kek, duit kek, miliaran kek, gitu. Mmm, lihat, between 1980 and 2012, a total of a thousand 1,181 indigenous women in Canada were reported missing or killed. Wih, buset. Di antara tahun 1980 sampai 2012, totalnya itu ada 1.181 wanita suku pribumi di Kanada dilaporkan hilang atau dibunuh, coba. Ini apa ya, systematic abuse gitu. Jadi emang apa ya, ada sebuah undang-undang yang di Kanada yang menyebabkan mereka ini tersisihkan gitu kan. Innalillahi, kasihan sekali bangsa ini. Wanitanya hilang atau dibunuh mati gitu. Ya paling ini diperkosa dulu lalu dibunuh gitu karena apa ya, hukumnya melindungi warga kulit putih di sana yang di mana kita tahu itu dari Tritungs-Tritung. Awalnya kan mau dibikin Tritungs dulu itu, Good Little Christians, dibilangnya kayak begitu kan. Nah, sekolahnya juga siapa yang kontrol? Pendeta-pendeta dan biarawati gitu, dan juga brothers-brothers ala-ala mereka, berbahaya sekali. Nah, ini ya, ini kita bisa lihat ya foto-fotonya. Nah, ini dipaksa begini, ini pemaksaan ini. Nah, terus ini foto-fotonya, lihat botak-botak, ada yang nunduk. Nah, ini coba, ini kayaknya salib ini dipakai mukul ini, agak-agak horor aku ngelihatnya. Nah, ini terus lihat, diajak ya ini, supaya terlihat lebih barat gitu kan, "Ayo ayo lebih barat," katanya. Nah, ini ya, ini dulunya, bentar, ini dulunya begini, setelannya sekarang dibikin begini, coba. Aduh, coba hilang budayanya udah. Hilang semua. Aduh, Ivan Villa, afwan, hilang semua. Iya tadi ya, untung untung udah kelar. Kayak begitu ya Ivan Villa, itu yang bisa disampaikan. Jadi, kita mesti bersyukur, selalu selalu ujung-ujungnya Triumph Slayer itu begitu. Setelah kita melihat apa yang ada mengenai sejarah-sejarah terdahulu, mengenai faktualisasi bagaimana keimanan antaragama ini berjalan, selalu ujung-ujungnya itu Triumph Slayer mengajak untuk kita mensyukuri keadaan kita sekarang, di mana kita masih di dalam agama Islam, di mana kita mendapatkan hidayah untuk hijrah ataupun untuk mualah kepada Islam gitu Ivan bilang, karena hanya di Islam lah keselamatan itu baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita lihat sejarah-sejarahnya yang terjadi. Apa yang terjadi ketika menjadi Tritungs? Itu yang terjadi itu. Sistematik didukung dengan undang-undang untuk melakukan, pembunuhan budaya terhadap suku-suku pribumi. Kanada punya, Indonesia nggak begitu. Lihat budaya-budaya yang ada masih berkembang. Kenapa? Karena mayoritas muslim, mayoritas masih muslim, gitu loh.
Semua semua mayoritas muslim di Indonesia, enggak, maksudnya di Asia, semua masih mempunyai budayanya masing-masing, gitu. Tidak termakan oleh westernisasi. Cakep ya ikhwan fillah? Cakep banget. Itulah inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah tidak ada yang agama yang diridhoi selain Islam oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga mari kita selalu bersyukur dan mari kita jangan pernah bosan untuk membantahi syubhat dan fitnah yang datang dari penghujat. Karena wallahi biblos, sejarah, historical proof akan selalu membackup Islam untuk membantahi syubhat mereka. Mereka kadang ngomongnya sangat mudah, menghujat, mengfitnah tanpa data itu sangat mudah. Tapi ketika kita bawakan data, maka ini akan menjadi manfaat dan akan menjadi pukulan telak terhadap syubhat mereka. Itu yang akan terjadi ikhwan fillah. Mmm, ya mungkin sekian dari Tribun Slayer ya kajian hari ini, semoga menjadi manfaat. Jangan lupa like, subscribe channel kedua Tribun Slayer dan stay tune terus nantikan konten-konten berikutnya yang akan dibahas sesuai dengan judulnya News and Talk Show ikhwan fillah. Dan juga kemudian jangan lupa indomisasi kepada Tribun Slayer, nomor rekening ada di deskripsi. Tafadhol silahkan yang ada rezeki berlebih untuk mendukung para pejuang-pejuang sabilillah ini. Billahi taufik wal hidayah, Penatu Atriun Sedayana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.